wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sholat isya insyaallah dilanjutkan sholat tarawih yang dirahmati Allah. Marilah kita henti-hentinya kami meningkatkan syukur kita kepada Allah SWT yang telah itu melimpahkan banyak nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, serta nikmat iman dan Islam pada kita semua, sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini. Salawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Mudik adalah suatu peristiwa yang dinantikan oleh masyarakat, terutama bagi umat Islam setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Namun, apa sebenarnya mudik itu? Kemana tujuannya? Dan apa persiapannya? Mudik itu ada dua. Yang pertama, mudik kampung di halaman kita sendiri. Yang kedua, mudik pulang kampung di akhirat. Sebagaimana fitrah manusia selalu mempunyai keinginan untuk kembali ke kampung halamannya. Mereka yang berada di luar kota ingin pulang ke kampung halamannya. Yang bekerja jauh merantau di negeri seberang juga ingin kembali ke kampung halaman. Yang sedang menuntut ilmu juga ingin kembali dengan keluarga yang dikasihi. Itulah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Kita selalu saja memikirkan persiapannya. Kapan, siapa yang akan mudik, bahkan kendaraan apa yang kita gunakan mudik. Dan yang paling penting, bekal apa yang kita bawa untuk mudik. Itu adalah gambaran mudik di dunia yang fana ini. Pertanyaannya, bagaimana persiapan kita mudik ke kampung halaman yang kedua, yaitu akhirat? Bagaimana persiapannya? Apa bekalnya? Bukankah mudik kita ke akhirat bersifat abadi dan mengekalkan? Seorang yang mudik ke akhirat tentunya harus memiliki bekal yang benar-benar menyiapkannya. Sebagaimana halnya seorang pemudik di dunia yang membutuhkan bekal untuk transportasi, makan, fasilitas mudik lainnya agar supaya mencapai tujuan. Tidak ada bekal yang lebih layak untuk kita siapkan untuk menuju kampung akhirat selain ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah atau bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah padaku wahai orang-orang yang berakal. Menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah yang mencakup pelaksanaannya, perintahnya, dan menjauhi semua larangan-larangannya. Hal tersebut menunjukkan tentang besarnya pengaruh bekal takwa terhadap tujuan dari mudik kita ke kampung akhirat. Ada sebuah kisah fiktif yang cukup menarik, meskipun bukan kisah nyata, tetapi kisah ini memiliki hikmah dan pelajaran yang sangat indah, yaitu tentang suatu negeri yang dipimpin oleh seorang raja. Raja di negeri ini tidak dipilih oleh rakyat dan tidak dipilih oleh tokoh masyarakat. Siapa yang ingin ingin menjadi raja, dia akan diangkat menjadi raja. Hampir tidak ada orang di negeri itu yang mengajukan diri menjadi raja, dikarenakan mereka mempunyai tradisi turun-temurun yang mengatur tentang kepemimpinan di sana, di mana setiap ada yang mengajukan diri menjadi raja, semua permintaannya dituruti, perintahnya ditaati. Masa jabatannya 4 tahun. Setelah 4 tahun dibuang ke Pulau Pembuangan, di mana Pulau Pembuangan itu dipenuhi dengan hutan yang sangat lebat dan binatang-binatang liar yang mematikan. Dipastikan apabila raja-raja itu dibuang, maka dia tidak akan berhasil keluar. Ketika raja sebelumnya sudah habis masa jabatannya dan dibuang, majulah seorang lelaki untuk mengajukan diri menjadi raja. Dia pun diangkat. Ada yang berbeda dengan raja kali ini. Ia adalah orang yang gemar meminum khamr. Untuk tahun pertama, ia meminta seluruh khamr terbaik di negeri itu. Tahun kedua, ia meminta didatangkan khamr dari luar negeri. Untuk tahun ketiga dan tahun keempat, begitu terus hingga habis masa jabatannya, ia pun dibuang. Kemudian datang lelaki berikutnya mengajukan diri menjadi seorang raja. Dia pun diangkat, dituruti semua permintaannya. Ternyata ia adalah orang yang suka berjudi dan berzina. Maka 4 tahun ia habiskan hanya untuk berjudi dan berzina. Maka hingga masa habis jabatannya ia pun juga dibuang. Maka kursi raja pun kembali kosong. Mereka yang masih waras dan berpikir, untuk apa bisa bersenang-senang selama 4 tahun jika akhirnya dibuang ke pulau yang mematikan. Hingga majulah seorang pemuda yang terlihat cerdas, ia mengajukan diri seorang raja. Untuk tahun pertama, ia mengumpulkan seluruh pasukan kerajaan dan menebang pohon yang andal dan para penebang pohon yang andal. Dia mengirim mereka ke pulau yang mematikan itu untuk membunuh binatang yang berbahaya dan menebang pohon-pohon yang lebat di pulau itu. Untuk tahun kedua, ia mengirimkan tukang kayu dan arsitek terbaik di negeri itu untuk membangun rumah-rumah di pulau tersebut dari kayu yang telah ditebang, dan juga membangun jalan dan jembatan dan pelabuhan. Untuk tahun ketiga, ia mengirimkan ahli pertanian, perkebunan untuk membuka ladang dan kebun di pulau tersebut, menyemburkan pulau itu dengan padi, gandum, dan buah-buahan. Dan lupa ia juga mengirimkan para ahli peternakan untuk membudidayakan ayam, kambing, sapi di pulau itu. Baru tahun keempat, ia mengirimkan wanita, anak-anak, dan warga terbaiknya, dan juga emas, berlian, barang-barang berharga diangkut ke sana. Hingga ketika masa jabatannya habis, ia pun dengan senang hati dibuang ke Pulau Pembuangan. Pulau yang kini telah berubah menjadi perkampungan yang indah dan subur. Dari kisah di atas merupakan analogi kehidupan kita di dunia. Masa jabatan 4 tahun
di cerita tersebut adalah masa hidup kita di dunia. Sedangkan pulau pembuangan merupakan akhirat yang kekal yang kita akan sambangi. Masa hidup saat ini adalah kesempatan yang bisa kita gunakan untuk meraih bekal menuju pulau pembuangan nanti. Menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat dengan sebaik-baiknya. Kita bisa melihat bagaimana raja terakhir yang cerdas tadi. Ia tahu serta sadar bahwa masa jabatannya terbatas, maka ia akan dibuang di suatu tempat yang berbahaya jika tidak berhati-hati. Jadi ia memanfaatkan masa jabatannya untuk mempersiapkan tempat kembalinya. Tidak seperti raja-raja sebelumnya, dia dibutakan dengan kesenangan sesaat sehingga lalai dengan apa yang dihadapi di masa depan. Maka benar sekali sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang cerdas adalah mereka yang sadar tentang kehidupan dunia yang hanya sementara. Mereka senantiasa mempersiapkan bekal untuk kehidupan abadi di akhirat. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang orang yang paling cerdas dan mulia wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Dari hadis riwayat Ibnu Majah. Maka di dalam kesempatan sisa bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan amal-amal kebaikan kita, apalagi di 10 Ramadan terakhir ini, untuk bekal amal kebaikan kita besok di akhirat. Mudik yang hakiki adalah pulang menuju kampung akhirat dengan membawa perbekalan takwa dan ridho dari Allah SWT. Cukup sekian tutum dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahi taufiq wal hidayah, ridho wal himayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.